Makanya jangan bikin jejak digital. Kowe bikin jejak digital, masyarakat bereaksi. Saya punya konten mengangkat berita viral, mateng kowe. Yang bilang dosa itu orang yang merasa dirugikan dengan ketahuan boroknya. Ketahuan boroknya, paham? Ngerti nggak kamu? Makanya jangan sembarangan di sosial media, udah nyala begini, jangan sembarangan kau. Ya. Kalau soal jualan, kamu bilang saya ngambil keuntungan. Kamu lihat orang-orang yang jualan sambil esek-esek itu nggak ngambil keuntungan. Sambil adu cipok bibir ketemu ada lidah begini nggak ngambil keuntungan itu. Itu yang harusnya kau perhatikan itu. Jangan bodoh. Ya. CEO modal apa mau kondo modal konten doang. Betul, ngumpet takut kalau pas keluar ditagih utang, harus ditagih itu. Itu dong diomongin. Jualan kok. Orang yang berjualan memakai statusnya CEO itu sudah merugikan para CEO yang lainnya. Supaya pengen dilihat lebih oke gitu ya, terus dia pakai CEO. Yang pembohong kayak gitu, yang hoax kayak begitu, lu nggak tegur lu. Begitu ada orang konten kreator atau orang seperti Mamski yang ngangkat berita viral mengatakan saya mencari berita, saya lihat ini ada ngomong CEO 2000 toko. Kita omongin tuh, dia bilang CEO 2000 toko. Ditanya 2000 tokonya mana? Dia bilang cari aja sendiri. Berarti kan itu benar, itu fakta. Terus lu nggak mau dibantah. Kebohongan lu nggak mau dibantah sama orang karena orang muak ngelihatnya. Muak ngelihat kebohongan-kebohongan ditampilkan hanya untuk cari uang. Hanya untuk bikin gacor roomnya. Kebohongan publik. Lalu setiap hari menyenggol-nyenggol mantan suami. Setiap hari. Cangcong. Apa itu 200 juta? Itu yang kau kejar sana. Itu bukan mengangkat berita, itu nyinyir. Itu memfitnah mantan suami. Ya. Kita yang bereaksi sama berita, sama jejak digital yang lu buat, lu marah-marah kita angkat. Giliran elu mesum-mesum, sindir-sindir mantan suami, nginjek mantan suami yang udah ngirimin duit ratusan juta miliaran, nggak kau bahas. Ya. Kurang ngajar kau betul-betul. Kau berdoa untuk diri kau. Aku alhamdulillah sudah berdoa untuk diri aku. Kalau kau doa benar-benar terbaik buat aku terima. Ya, tapi kau bilang aku tadi gibah, aku nggak terima. Ya Evi, pakai akun asli kau masuk sini. Kau bilang aku gibah, aku nggak terima. Aku bilang aku gibah. Kalau aku omongin kau, aku nggak tahu kau siapa, kau nggak pernah bikin berita. Aku bilang kau ngutang 200 juta, itu gibah. Itu kurang ajar. Ya, tapi kalau aku membawa berita yang sudah viral, yang sudah kalian buat, jejak digital sudah ada. Itu namanya reaksi, react. Itu boleh siapapun. Ya? Paham kau? Pergi sana. Gosok WC. Dugong. Iya. Gua bereaksi, ada videonya. Si mantan ipar bilang pergi mati aja sono. Semuanya gue omongin memang ada faktanya. Gak mau bayar, gak mau kasih anak, gak mau transfer uang. Ya ada tuh omongannya. Pokoknya soal urusan duit. Kalau laki-laki gak bisa tanggung jawab sama istri sama anak, pergi mati aja sana. Itu fakta. Ya itu fakta. Ya. Gue mau cuci muka gue anjay. Aduh. Ini bentar ada ini gua, ada ART bentar. Bayin ya? Masuk bayin. Waalaikumsalam. Bodoh sekali. Orang ngasih tahu berita fakta, ada jejak digital yang gua angkat. Bukan ngomongin orang yang gua bikin berita sendiri. Kalau gua bikin berita sendiri silahkan ya.
Baru boleh kau protes. Gue bilang bapak lo, misalnya Elvi, bapak lo tuh koruptor. Nah misalnya gue ngomong gitu silakan. Elvi itu bapaknya koruptor. Padahal nggak ada berita, nggak ada apa. Gue bikin-bikin, taruh di sini. Boleh kau marah, boleh kau hantam aku. 1000 kali kau hantam aku terima. Emang berarti aku cari gara-gara, berarti aku cari muka, pansos, paham kau? Paham nggak? Nggak, gue kacamata nggak jualan sayang. Ini tuh Nine West. Beli aja di Optik Melawai say, tuh Nine West. Ya, bedakan gibah sama berita bereaksi terhadap berita viral. Bedakan ya. Bodoh. Jangan bodoh-bodoh amat, oke? Oke, kita mau cuci muka dulu. Gue ada ini nih sabun dari Dokter Ekles. Siapa yang mau coba komen mau dulu sayang? Gue mau cuci muka. Kasih cerah muka, terus aku mau bikin dia lebih plumpy dan lebih moist. Siapa yang mau komen mau? Siapa yang Ida Yuning, makasih Ida. Pagi-pagi udah kirim-kirim mawar. Manja deh. Mau. Dokter Ekles murah banget. Capcus. Bukan murah banget, maksudnya diskonnya banyak banget, jadi harganya jauh lebih murah. Gila guys, gils, serius. Makanya Mams masukin ya sabunnya sayangku. Oke. Ya sayang. Dokter Ekles sabunnya sayang. Wajib kamu check out. Kemarin udah sold out. Alhamdulillah hari ini ada lagi. Alhamdulillah. Mari kita langsung aja gercepin. Capcu sayang. Digercepin. Let's go. Paket skincare Mams, mau yang mana kakak Zanadia? Mau yang mana kakak Zanadia? Ini buat kulit dan buat mandi nih. For face and body ya sayang. 8 kali powerful brightening. Lihat dia punya niacinamide, ada melazero untuk ngilangin bintik-bintik hitam, flek-flek hitam ya. Cysteamine, ada glutathione buat kencengin, buat plumpy, jadi nggak kendor. Dia tuh lebih ngisi ya. Kalau udah pakai sabun ada glutathione-nya, ada niacinamide, terus dikasih kojic acid, tranexamic acid, lebih lembab, nggak kering, nggak bikin keriput. Terus ada alpha-arbutin sama tiny white. Itu tiny, semuanya itu bahan untuk mencerahkan. Buat anak umur 4 tahun yang korengan kakinya boleh banget. Iya. Betul, kayaknya bukan ngurusin tapi bereaksi seperti YTBR lainnya. Iya iyalah. Betul sekali, bukan ngurusin sayang. Mereka yang ngomong-ngomong ngurusin itu yang jengah. Karena apa? Mereka udah nggak bisa gerak lagi say. Pelaku-pelaku yang bermaksud untuk menekan seseorang, menghancurkan nama baik seseorang, tiba-tiba dia punya trik, dia punya rencana itu gagal semuanya. Paham nggak? Karena ada yang peduli ternyata sama orang yang dizolimin, sama orang yang mau disikat, mau dihancurin. Gitu loh guys. Mereka kan dari awal 4 bulan yang lalu udah bayar buzzer kan, buat ngehantam Mamski, nggak kena. Malah kebuka semua, fakta-faktanya tuh kebuka semua. Video-videonya Mamski ketemu, kebuka lagi. Omongan-omongannya Mamski ketemu, kebuka lagi. Jejak digitalnya tuh kena ke dirinya sendiri. Paham nggak? Gitu loh sayang. Mereka yang nggak suka ini pasti orang-orang yang merasa dirugikan karena apa? Ketahuan motifnya. Coba dari Mamski setiap mengangkat berita viral tentang Novi Pratiwi lawan Agus, Novi ngamuk gak ke gue? Gue spill. Ada dia marahin gue, ada dia maki gue. Dah payment mam, yang ini mau skincare yang ungu mam. Oke sayangku, cintaku, negeri. Sebentar ya. Yang komplit apa yang ini? Aku masukin dua-duanya ya sayang. Yang komplit sama yang tadi malam masih pakai loh. Yang ungu enak banget. Cuman dia kayaknya kalau untuk yang baru pertama kali pakai retinal, kudu diselingin dulu deh yang essence waternya, essence ininya water, essence drop. Karena ada retinalnya agak sedikit lumayan buat eksfoliasi ya. Jadi seminggu 2-3 kali aja kalau nggak merah. Karena kan diganti kulit kan sayang. Oke, paham ya?
Wait. Yang komplit udah Mamski, yang basic udah Mamski masukin. Yang komplitnya warna ungu mana tuh, say? Oh, ini dia. Yang komplitnya, oh my god, yang komplit cuma 393 sayang, murcuk banget. OMG, yang warna ungu nih, yang ini nih. Yang ini. Udah dikasih DNA Salmon Serum. Dikasih DNA Salmon Serum. Ya, sama ini Sweet Jelly yang warna merah. Itu yang komplit. Yang etalase 2 yang boxnya aja. Facial wash, essence drop, day cream, night cream. Let's go, ambil aja sayang. Ya, gue lanjutin lagi ya. Aku aja juga komenin dengan kesel. Iya Tata, karena mereka ini orang bayaran, jadi mereka kekeh. Atau mereka orang-orang yang fanatik buta. Tapi kalau katanya si RO, mereka itu udah dibayar, say. Jadi ada satu fanbase. Zaman dulunya mereka masih bersama. Fanbase-nya RO itu dibajak, diambil, didatengin satu-satu. Gue nggak tahu ya dikasih duit apa enggak, karena mata gue nggak bisa lihat mereka faktanya dikasih duit ditransfer atau enggak. Tapi menurut info dari RO, mereka disuruh ganti nama dan belok ke sana semuanya. Inilah liciknya ya. Kau ngebayang nggak seorang artis senior yang sudah berpuluh tahun berkarir tiba-tiba semuanya dibajak, segala-galanya, sampai fanbase-nya segala macem. Sakit, tau nggak lo? Sakit itu, ya. Gue nggak ngebayangin. Gerakannya militan sekali. Jadi mereka ini karena mungkin udah kemakan uang haram itu ya, mati-matian mereka serang ke orang-orang yang membela RO. Mati-matian. Lah kita ini kenal RO aja enggak, boro-boro. Tahu nomor paling lewat Bang Minola itu cuman salam ya, that's it. Tapi nggak pernah ada komunikasi, tektokan, boro-boro, wallahi, ya. Ngerti nggak kalian? Bener-bener karena memang kita lihat kasus. Kan aku udah bilang dari kasusnya siapa dulu, Vanessa Angel. Kalau itu agak personal ya, itu gue kenal langsung sahabat gue Vanessa marhumah. Itu bener-bener 2 tahun lebih gue bela sampai gala masuk ke keluarganya Haji Faisal, Pak Faisal, ya. Itu gue bela betul itu karena memang kenal gue. Tapi yang lainnya tuh gue nggak kenal, nggak deket. Nikita Mirzani bukan temen satu circle, enggak. Udah 5 tahun nggak pernah ngomong. Terakhir tuh ngomong tuh ngobrol di acaranya dia Nikita Kepo karena Mamski bintang tamu. Novi Pratiwi kagak kenal. Setelah ada kasus sama Agus Buta itu baru ketemuan baru tuh. Mamski begitu tipenya. Lihat kasus tuh tak udal-udal itu kasus. Serius guys. Gak peduli mau kenal mau orang yang gak suka sama gue, yang gue omongin, yang gue bela pun, sekalipun yang gue bela gak suka, I don't care. Misal nih, misal ya, siapa yang gue tolongin RO gitu, gak suka Mamski gini, gayanya gini misalnya, RO, aku gak deket, ya gak apa-apa. Gue demen ngeliat kasus lo, gak bisa kok ada modelan istri, ya misalnya begitu. Modelan istri kayak begitu, gak ada, gue bilang. Mau orang yang gue omongin dua-duanya gak suka juga gue gak peduli. Selama yang gue angkat itu ada nilai edukasinya, membuat kita kebuka semua matanya, ya terhadap hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan, pembelajaran juga buat diri saya akan terus bicarakan. Asal tahu kamu. Ya. Oh ya, memang Mamski galak sayang. Gak suka sama yang cengkunek itu nggak suka Mamski. Gitu sayang ya. Apalagi ngeliat orang udah salah, udahlah dia ketahuan, nggak ngaku, pelintat-pelintut, udah gitu malah makin ngegas, makin keras, tambah kalau kayak gitu. Serius. Terus sombong lagi, belagu lagi. Aduh Tuhan, selesai kau. Buetek banget gue. Zana dia sudah payment skincare-nya Mams. Oke sayang. Oke sayang. Udah ya. Siapa yang mau lagi? Oke, kita cuci muka dulu kali ya sayang. Nih dia.
Aku sabunnya paling atas ini, nomor 1. Sabun paling atas nomor 1. Monggo silakan digercepin. Kita sabunan dulu mukanya ya, say. 2 menit ya. 2 menit ya, 3 menit deh sampai sabunan ya. 3 menit ya sayang. Ambil ya sayangku sabun ya. Yuk kita sabunan dulu yuk. Mana sabunku? Ini dia. Sabunnya itu udah mamski potong-potong ya guys, supaya awet. Ini buat mandi, ini buat cuci muka. Yang separuh tak potong 2 buat cuci muka. Tuh, yang tak pakai tuh udah tidak baik untuk penjahatnya. Tidak baik untuk setannya, paham? Ya, Elvi, kalau saya ngomongin kamu tuh ngutang 200 juta, nggak ada bukti, gue nggak kenal elu, nggak tahu siapa. Itu namanya gibah dan itu yang tidak baik. Tapi kalau memberitakan suatu berita viral yang sudah menjadi polemik di masyarakat untuk membantu seseorang mendapatkan keadilan, itu sangat baik. Ya, paham kau? Di sela-sela aku bekerja pun masih aku bisa bantu orang. Masih bisa aku bantu orang. Bukan bikin berita loh ya, memberitakan yang sudah viral. Ya, paham nggak? Bukan bikin berita gue. Berita bukan dari gue, dari orang-orang polisi yang sudah membuat suatu pernyataan secara publik ya, dari press conference-nya orang-orang gitu. Siapa press conference orang? Orang yang bermasalah, yang punya press conference, yang bikin manggil berita. Ada berita saya bereaksi, ya. Seperti itu. Yang dosa itu kalau bikin berita bohong tentang kau, yang gua nggak kenal. Ya, tidak ada gue bikin berita bohong di sini. Semuanya ada jejak digitalnya. Jelas-jelas kok gue selalu begini. Kenapa itu jejak digital? Silakan, gitu loh. Kalau nggak mau jangan bikin konferensi pers. Karena kalau udah bikin konferensi pers berarti kau pengen direaksi sama netizen. Ya.